tampil selama regular season. Iya benar sekali Oji, ini dia ya yang akan kita saksikan sesaat lagi dari kedua tim yang memang peperangannya juga terjadi kadang di luar tim ya, walaupun mereka semua berteman tapi setidaknya ada sedikit lah bumbu-bumbu yang bisa buat kita berada di dunia ML ini ya enak sebenarnya, seru aja gitu ya. Oke, sebelum masuk, ini ada salam dari Hendra Kurniawan. Bang, salam ke cewek saya, sabar ya sayang. Abis MPL aku telepon. Nice, MPL adalah prioritas. Kalau kita bakal langsung masuk ke match yang kedua. Alter Ego versus Onyx Esports. Oke, saya lihat Perang dengan saudara link nih ya. Jadi akan ada perang saudara. Kita bakal menyaksikan Udil bersama Seliboy dan juga Leo Murphy berada di arah mid lane melakukan clearing minion dengan cukup cepat 40. Oke, saya Liboy akan ke buff-nya bisa aman untuk awal-awal game seperti ini kan di bawah anti-mage. Dengan Uranusnya juga sangat berbahaya sekali, ada Fire dengan menggunakan heli. Terus memberikan sebuah bola-bola vampirnya ke arah Uranus. Yes, benar banget. Sedangkan Ahmad di arah top lane. Kali ini dengan pergerakan cukup bagus. Sans bakal menuju ke arah red buff. Ini bikin lewat Sans, Seliboy, The Miracle Boy. Dan lihat pertukaran apakah akan terjadi. Tapi Onyx Esports lebih cepat. Sepertinya Uranus sudah bakal membantu pergerakan ke arah red buff. Dan betul sekali, tanpa basa-basi, Sans berhasil mendapatkan red buff yang dimiliki oleh tim Alter Ego. Wow, ini nggak ada mirroring yang dilakukan juga oleh Alter Ego, kehilangan satu red buff di awal-awal. Dan sepertinya Sans harus segera pergi karena tadi hampir aja tertabrak oleh ban tubles yang kanan kirinya ada duri-duri beracun itu ya. Benar banget. Tapi lihat red buff sudah hilang. Kali ini Seliboy harusnya tahu kemana dia akan berada. Seliboy udah level 3, sedangkan Sans juga level 3. Tapi Sans baru berhasil mendapatkan blue buff terlebih dahulu. Maka coba dibaku hantam. Chow-nya di sini ternyata boost dengan sideline Chow, dan ternyata dari sisi tim Alter Ego ya, mereka belum ada instansi karena red buff yang dimiliki oleh tim Onyx Esports. Iya, benar sekali. Mereka cukup kehilangan untuk di awal-awal, tapi setidaknya Seliboy udah level 4. Sementara untuk Sans masih level 3, tapi anti-match harus pergi berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Ahmad berkumpul dengan rekan-rekannya. 3 orang di bagian bawah, tapi Rasi dengan Chow udah nongol stikernya ya. Yes, benar banget. Dan kita lihat sini bakal coba dihajar mundur. Ternyata Leo Murphy langsung kabur ke arah belakang. Gak mau terlalu terburu-buru. Sedangkan Rasi masih level 3. Belum ada The Way of Dragon di arah bottom lane, juga lebih memilih untuk mendapatkan satu buah gold buff yang dimiliki Sans di arah top lane. Ternyata juga didapatkan oleh Sans. Gak ada yang dapat gold buff dari dua sisi yang berbeda untuk tim Alter Ego. Iya, Sansnya berhasil dapat, tapi untuk sekarang kita lihat dari sisi perolehan goldnya belum ada jarak yang begitu jauh terpisah. Sementara untuk Udil dan juga Seliboy berada di bagian tengah, tapi di atas anti-match hampir aja tepikop, tapi udah datang Seliboy memberikan yang terakhirnya. Akankah dengan Temple Soul Blade hilang sudah anti-match? Temple Soul Blade berhasil mendapatkan first blood di arah top lane untuk Seliboy The Miracle Boy. Anti-match belum terlalu keras untuk kali ini, baris oke. Para pemain dari tim Onyx Esports masih sama, dan Rasi belum level 4 dan udah level 4. Apakah akan ada duel? Mereka ternyata tidak mau terlalu terburu-buru karena komit membantai seorang satu buah Murphy butuh waktu yang cukup lama. Iya, burung di panah tadi langsung terkena di arah punggung dari Udil, tapi tidak Raita udah dikeluarkan sakit banget saat terkena satu hit dari Feather Air Strike yang dikeluarkan oleh Udil ya. Ya, lihat ada stiker dari M1 dan langsung dengan seorang Leo Murphy. Masih ada satu buah lagi telah jadi tumpul oleh para pemain dari tim Alter Ego. Mereka berhasil mendapatkan satu poin dari tim Onyx Esports, dan ternyata dua hero sudah hilang. Seliboy The Miracle Boy harus lihat damage-nya. Seliboy harus ditumbangkan. Terlalu memaksakan keadaan dari tim Alter Ego. Dan ini bencana ketika Seliboy kehilangan blue buff. Ya, ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Iya, itu dia. Sementara itu untuk Udil masih berani untuk maju ke bagian depan, memberikan hitnya ke arah Boots, tapi Boots nggak mau memberikan dengan sebegitu nikmatnya ke arah satu turtle, dan berhasil diambil oleh Boots yang menggunakan Esmeralda. Yes, terlalu perkasa, tapi kali ini dari Sans harus mundur. Lihat, Sans dia nggak punya buff, dia juga seperempat darah terakhir. Langsung ada Mountain Shocker dari keluarga PNT ke arah sana, dan masih mendapatkan satu buah poin atas Kagura, dan 2 orang harus hilang. 2 player dari tim Onyx Esports harus hilang di arah top lane, sedangkan di arah bottom lane bakal coba untuk menggocek para pemain dari tim Onyx Esports. Siap, satu outer turret yang ada di bottom lane milik Alter Ego udah berhasil ditumbangkan. Dan ini adalah perpaduan
bantuan yang bagus banget tadi kita lihat. Tompo langsung dimasukin aja, dilompatin di bagian belakang ada panah-panahan juga. Esmeralda masuk, Uranus masuk, semuanya masuk. Kelar udah langsung alter ego tadi 2 playernya. Yes, sayang sekali tapi kali ini dari Onyx Esports juga masih mempunyai satu buah asuransi di late game. Sans Ya. sangat perkasa, sedangkan Link juga harus butuh item untuk bisa punya damage yang cukup besar, Pak Bulu. Oke, namun kali ini kita lihat di bottom lane udah ada pergerakan dari 3 player Onyx Esports. Hanya saja Sans bergerak ke area tengah sendirian, namun ada Kagura di bagian belakangnya. Tempest of Blade terisa sedikit lagi. Oh Sally my Boy! Sally Boy dan Miracle Boy tumbang, tapi kali ini Ahmad juga bakal coba ditumbang oleh Sans. Dan ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka kehilangan Sally Boy dan Miracle Boy untuk kedua kalinya. Mereka kehilangan Ahmad, sedangkan di arah top lane Butch bebas banget untuk selebeu karena turret di tier 1 dari tim Alter Ego. 2 kali dan sekarang mereka berada di area blue buff milik Alter Ego dan dipastikan 2 menit ke depan Link harus terbang ke atas bebatuan tanpa buff yang harus didapatkan dia. Aduh, sayang banget sih. Bahaya banget ini untuk tim Alter Ego. Mereka benar-benar kehilangan momentum. Sedangkan Onyx Esports mereka masih sabar dan mereka punya 1 poin kill. Sans juga duel mereka langsung ke arah seorang Leo Murphy. Bakal coba di komen masih ada Revitalize dan ternyata di sana Tombo dengan langsung ada Polsarmon dan semuanya komen ditumbuk palanya seorang Leo Murphy. Baku hantam di sana langsung ada The Wild of Dragon. Ternyata Link yang overturn. Udah gak ada lagi The Wild of Dragon karena masih habis dipakai, tapi yang overturn tak berhasil mendapatkan Sally Boy dan Miracle Boy. Ya, oke, tapi sempat dari Rasi untuk melakukan recall di depan muka Udil. What happened with you? Harga bandel banget. Ini recall dengan jarak semeter doang ya, dan itu menyebabkan Wings by Wing dikeluarkan. Udil pun harus pergi dari area tersebut. KDA kali ini dari Alter Ego Sally Boy dan Miracle Boy dengan peringkat 14 melawan KDA peringkat 1 dengan perolehan 11.1. Wow, sama-sama mid laner, sama-sama hyper carry dari kedua belah pihak. Ya, level 10 dan juga meninggalkan Sally Boy masih di level 9. Pai berada di atas, sementara untuk Sally Boy mengambil dulu gold buffnya, tapi ada Butch yang siap dengan paling starmunya langsung lompat kan. Ya, ternyata dijogetin aja. Dan Sally Boy berhasil mendapatkan gold buff akhirnya menjadi anti-match di arah bottom lane. Perkasa sekali melawan seorang Ahmad Mauzi, tapi di arah sana Leo Murphy mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang Bus mau kemana, gak boleh pulang, maunya digoyang dan Leo Murphy akhirnya mundur juga. Sally Boy dan Miracle Boy lebih memilih untuk mendapatkan 1 buah. Oh my god, Tempest of Blade untuk di flicker oleh seorang Sans. Sally Boy dan Miracle Boy ada execute ultimate datang dengan tiba-tiba berubah segalanya menjadi lebih indah, dan Sans komit sekali menggunakan flickernya untuk seorang Sally Boy. Memberanikan diri Dia ambil mengorbankan keluar. flickernya, tapi kali ini kita lihat ya Murphy harus menjadi korban yang selanjutnya, walaupun Ellie sudah mulai masuk, tapi Sans sedikit lagi SP-nya, bisa nggak Sans bertahan, tapi Sans pun harus tumbang beserta Kagura. Pergerakan yang luar biasa dari Pai, oh my god. Anti-match harus mundur kali ini karena ada Nekos of Durance gratis dari seorang Leo Murphy. Pai. Ini benar-benar rasanya enak sekali seperti kue pai karena dia berhasil mendapatkan Sans. Lagi tapi untuk Sally Boy sekarang berhasil untuk mendapatkan blue buff-nya kembali, udah level 10. Akankah dia bisa mengejar Sans yang udah level 12 untuk sekarang Peter Ice Drive? Dipaksa harusnya sama Sally Boy. Ternyata enggak, karena Sally Boy dengan pinch voice-nya dia bakal bisa dapetin 1 kali slebeo aja. Cuma mungkin itu adalah salah satu Ngeri, Pak. perhitungan karena dia baru aja dapetin blue buff yang dimiliki oleh seorang Sally Boy The Miracle Boy. Dan malah Onyx Esports yang kehilangan turret pertama di arah mid lane. Bukan Sayang Alter banget. Ego. Sans sudah mendapatkan 1 BOD dan sekarang Tarta pun berhasil dia ambil udah level 12 untuk mid lane-nya sendiri, masih bisa dijaga oleh Pai, oleh Udil, di mana bisa memberikan jarak secara langsung dengan feeder ice strike-nya, membuat mereka nggak gampang untuk nembus ke arah pertahanan. Yes, benar banget. Dan di arah bottom lane Ahmad juga berhasil mendapatkan 1 buah turret. Bakal coba dipaksa one by one situation dari seorang Ahmad dan juga anti-match. Rasi bakal mencoba untuk melakukan cover di arah bottom lane. Leo Murphy lebih dulu kali ini sepertinya bakal ada invasi di arah mid lane, dan Rian masih coba bertahan dan lihat oh my god, tukang sobek kejemur got. Oh my god, berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Sally Boy pitch voice-nya untuk kabur, tapi masih ada Leo Murphy di sana. Tim Onyx Esports mereka sedikit demi sedikit ditumbangkan dan Alter Ego snowballing perlahan untuk mendapatkan kemenangan mereka di game yang pertama. Iya,
terculik satu demi satu. Akankah ini mengharuskan Rasi untuk selalu mepet ke arah Sans ataupun Kaguranya? Karena setidaknya dialah yang bisa menangkap satu player tersebut, yaitu Sally Boy dengan Way of Dragon-nya di mana coba bisa solo kill terhadap satu player tersebut. Yes, bukan hanya itu aja. Lihat Ahmadnya udah berhasil mendapatkan Blade of Seven Seas dan juga menuju ke arah BOD. BOD sih yang mau Dan diambil. juga Udilnya udah punya Lightning Truncheon dan Iya. juga ada Clock of Destiny. Oh my god, ini berbahaya banget. Sedangkan support dari Triad, dia baru aja punya satu buah Lightning Truncheon dan menuju ke arah, kalau menurut aku sih itu menuju ke arah NOD. NOD sih yang NOD. sedikit ya. Udah ada satu platform juga yang berhasil diamankan. Sementara itu untuk Ahmad bersembunyi di balik rerumputan, akankah dia menjadi korban? Sudah Way of Dragon dipukulin, digebuk rame-rame. Tapi ada backup di bagian belakang oleh Udil, walaupun backupan tersebut nggak digubris begitu aja oleh anak-anak Onyx. Nggak terlalu sampai dan Sally Boy dan Miracle Boy berhasil mendapatkan satu buah blue buff yang bakal coba dipasang di arah belakang sana. Ultimate mau kemana? Nggak boleh pulang, mau jadi goyang. Ultimate harus tumbang kali ini. Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Hey. Dan lihat di arah midlane, masa ada stiker Udil nambah keperkasaan, tapi saat berdekatan dengan Leo Murphy, lihat Leo Murphy tercabik-cabik terkena damage cukup banyak, dan lihat di bawah ditumpuk palanya. Revitalize pun gak bisa menahan damage dari seorang Sans jago. Jason sudah level 14, meninggalkan satu level untuk Sally Boy yang masih di level 13. Sementara untuk bottom lane inner turretnya berhasil ditumbangkan, tapi Elis di atas split push sendirian. Akankah Anti-Mesh nanti bisa menghadang ke arah Elis? Oke, dan boost dari Onyx hanya pernah mengalami kekalahan ketika menggunakan hero Esmeralda. Apakah ini akan kembali atau malah Iya. boost yang memecahkan kekalahan ini? Oke, kita lihat aja untuk kali ini. Dan NOD berhasil diambil oleh Trian, lalu ada Endless Battle diambil oleh Sans. BOD diamankan oleh Ahmad. Sekali cangkul, sekali sekop, sekali bantingan. Ini berbahaya banget sih dari Hilda. Yes, dan kita lihat juga itu adalah fakta cool dari Axe, Ya. Ice, Body Chill, Ray. Sedangkan itu di arah mid lane. Bakal kita coba lihat para pemain dari tim Alter Ego harus kabur dari Pai. Pai terkena damage cukup besar. Kalau The Way of Dragon sampai ke tubuh seorang Pai, ini bakal berbahaya dan ini bakal menjadi disaster atau bencana untuk seorang Pai. Oke, ada satu pantai yang udah lemparkan, tapi terjadi tabrakan di bagian tengah. Drian pun harus mundur, hanya saja Sans juga pinter banget untuk memainkan posisinya. Dan oh my god, Oh sebuah my god, lihat boost kali tompolan. ini. Semua helpernya putih. Sedangkan damage di arah mid lane bakal benar-benar mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim Alter Ego. Lihat di belakang sana, seorang Sally Boy benar-benar ngekir seorang Sans, dan Rasinya benar-benar habis-habisan cover seorang Sans. Di sisi lain, para pemain dari tim Alter Ego sudah kepikul, satu orang udah mulai bocor amat jalan, tapi ternyata nggak berpengaruh. Oh my god, ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka kehilangan dua player, sedangkan ada Lord yang terhormat lagi bebas banget kali ini. Iya benar banget, dan Typus of Life pun terpaksa harus dikeluarkan. Rahasia akankah dia berhasil? Way of Dragon langsung connect, tapi Boots harus memutar. Oh, ini dia Midnight Strike di bagian belakang, memberikan sebuah hit tambahan. Tapi dua orang ini pun gak bisa lagi memaksakan keadaan. Tapi di sisi lain, Sansa berhasil mendapatkan bucks ya. Walaupun Shanto didapatkan oleh seorang Sally Boy dan Miracle Boy, di sisi lain Sans berhasil mendapatkan Papa Lord yang terhormat dan membuat Onyx Esports makin lebih unggul dari segi laning dan malah berkesempatan untuk mendapatkan inhibitor yang pertama dari tim Alter Ego. Oke, mereka udah ngebawa satu Lord. Wave Minion pun masih ditahan aja, semakin ramai. Kloter, anak-anak parade yang siap untuk langsung masuk dan menabrak ke arah bottom lane dari Alter Ego. Untuk Uranus di bagian atas perlahan ngedorong Wave Minion. Ada Link juga yang bersembunyi. Akankah Link di sini langsung solo kill aja terhadap Uranus? Tapi untuk sekarang Uranusnya masih cukup tebal. Windtalker diambil oleh Link. Dan Wind of Nature udah dikeluarkan oleh Sans. Ini Sans bakal lebih berani lagi untuk one by one situation dengan seorang Link. Sedangkan itu lihat, ini Linknya sampai jauh ke sana. Bapak Lord udah mulai mengamuk mendapatkan inhibitor. Lihat seperempat darah terakhir dan inhibitor dari tim Alter Ego sudah didapatkan oleh tim Onyx Esports. Boots bakal mencoba ke arah belakang. Lihat langsung ada Fairy Wings. Boy Wings dikeluarkan. Boots berhasil memukul mundur seorang mundur, tapi Sally Boy dan Miracle Boy kali ini masih harus bertahan dengan sedikit saja kekuatan. Ya,
Ini dia, Fidro Event pun udah diambil oleh Gun bisa akan bertahan, dia harus mundur terlebih dahulu, nggak bisa lagi memaksakan keadaan. Sementara untuk Ating Match masih nge-fade aja, memberikan tarian piring tepat berada di wajah dari Sally Boy. Tapi di sini udah ada defense class dimiliki oleh seorang Rian. Damage-nya bakal sakit banget ke arah seorang Leo Murphy. Ahmad sekalipun ketika di burst dengan yang overturn, dia bakal menjadi satu buah pukulan keras harusnya ya. Harusnya. Dan Butch memberikan 7 assist untuk saat laner cukup besar sepertinya dengan 7 assist yang dimiliki. Oke, 4 pemain dari Onyx Esports ada di atas, udah ada pancingan juga dari Rasi dengan tas seperti itu. Lalu di sisi yang lain juga Red Buff kali ini langsung di-invade, ada Esmeralda dengan darah putihnya begitu banyak, Fitra Esrek gak begitu mampu untuk memberikan sebuah head damage terhadap Esmeralda. Ada yang Tapi tumbang lihat sekarang kali Oji. ini, lihat damage-nya cukup besar para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka perkasa sekali. Leo Murphy sekalipun sudah terpick off 5 kali, gak kuat nahan damage dari Onyx Esports. Sats dengan Yusin-nya, damage-nya dengan panah asmara, dengan pedangnya juga mampu merobek ban dari seorang Leo Murphy. Sedangkan Sally Boy dan Miracle Boy lebih memilih untuk meng-cutting minion di arah top lane, dan ternyata ada Butch di sana yang senantiasa untuk memberikan cover yang akan dilakukan oleh seorang Sally Boy. Kali ini dia bakal coba untuk ke arah belakang. Payung coba keliling minion, ternyata Winter Trancher tidak bisa menahan dengan cukup lama. Mega kill didapatkan oleh seorang Suns. Kali ini betul-betul ini bencana untuk tim Alter Ego. Mereka dikandangin, gak boleh keluar kandang sama sekali Pak Pulu. Iya, dan saat lagi juga mungkin efek dari blue buff yang dimiliki oleh Sally Boy nantinya akan habis. Sementara itu untuk areanya mereka udah nggak memiliki apapun. Mereka benar-benar dimasukin ke kandang oleh Onyx Esports, di mana Onyx Esports mendapatkan seluruh keuntungan atas, bawah, tengah. Semua dikuasain oleh anak-anak Onyx. Ini Alter Ego apa yang harus mereka lakukan? Mau berapa lama mereka bisa nahan Mereka seperti ini? cuma butuh 1 poin. Mereka ketika team fight mereka bisa dapetin sas, tapi lihat 2 hit saja duel mereka langsung ke arah seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Sakit, Pak. Dipaksa sama Rasi, di cutting langsung aja. Kali ini Sally Boy gak bisa berbuat banyak, dan ini benar-benar bencana. Sedangkan di arah bawah Super Minion menuju ke arah base. Ultimate sudah standby. Ahmad bersama dengan Udil juga udah berada di dalam rumput semak-semak. Iya, dan untuk Sun sendiri semua itemnya udah full, udah ada WON, itu juga nikmat banget physical attack bisa Oke. di-immune. Tapi sekarang udah ada pertempuran yang terjadi, Kaguranya down, wing by wing pergi ke arah mana Kak Udil, dan pertempuran masih berlanjut. Sementara untuk Pai langsung terfokus untuk mendapatkan Sun yang ada di sana. Dia pun gak kuat lagi, masuk ke kandang landang. Oh my god, tukang somai gak nyebur god. Oh my god, ini bencana untuk Alter Ego. Mereka sudah kehilangan 2 playernya. Sally Boy masih 7 dan 3 lagi, coba dibaca duel dan langsung ada masuk sama keluarga dan tidak ada di sini. Shutdown, Udil sang Hokage ditumbangkan. 3 player tumbang, tersisa 2 player saja. Lihat Onyx Esports, mereka perkasa di sana. 3 udah saling dikeluarkan, langsung duel dengan tempat sombet tidak bisa membunuh seorang Sun. Dan Jen Foster ke wipe out, didapatkan oleh tim Onyx Esports. Take the game 1. Onyx game 1, congratulations. Wow.